Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih teks cerita sejarah, namun dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas fungsi, unsur-unsur, dan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Fungsi membaca teks cerita sejarah yang pertama, fungsi rekreatif. Nah, adik-adik, teks cerita sejarah mempunyai fungsi rekreatif. Maksudnya begini, teks cerita sejarah dapat digunakan sebagai sarana rekreasi kepada pembaca. Pembaca dapat merasa terhibur dengan membaca jalinan cerita dalam teks cerita sejarah. Kedua, fungsi inspiratif. Nah, adik-adik, teks cerita sejarah mempunyai fungsi inspiratif. Maksudnya, teks cerita sejarah memberikan inspirasi untuk menumbuhkan ide-ide kreatif kepada pembaca. Inspirasi tersebut didapat pembaca dengan cara menyimpulkan amanat dalam teks cerita sejarah. Ketiga, fungsi instruktif. Nah, adik-adik, teks cerita sejarah mempunyai fungsi instruktif. Maksudnya, teks cerita sejarah dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam pembelajaran. Teks cerita sejarah dapat mengonstruksi sejarah dengan sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, fungsi edukatif. Nah, adik-adik, teks cerita sejarah dapat digunakan untuk memberi pelajaran kehidupan kepada pembaca. Maksudnya begini, pembaca dapat mengambil teladan dari perilaku atau watak tokoh dalam teks cerita sejarah. Pembaca dapat menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, unsur pembangun teks cerita sejarah. Nah, adik-adik, unsur pembangun teks cerita sejarah yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Ini adalah unsur ekstrinsik, pembahasan unsur ekstrinsik. Yang pertama, tema. Nanti ada banyak yang lainnya. Tema, adik-adik, tema adalah ide pokok sebuah cerita. Dalam novel sejarah, tema yang ditulis pengarang biasanya tema-tema yang berhubungan dengan sejarah, tokoh agama, perjuangan, dan perebutan kekuasaan. Contohnya, novel Diponegoro menggagas Ratu Adil karya Remi Silado bertema sejarah, yakni perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Unsur intrinsik yang kedua ada alur. Nah, adik-adik, alur atau plot ini merupakan unsur intrinsik novel yang sangat penting. Plot adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Nah, jenis-jenis alur ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ketiga, ada penokohan. Nah, adik-adik, penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Berdasarkan perwatakannya, penokohan ada protagonis, tokoh baik, dan antagonis, tokoh jahat. Keempat, ada sudut pandang. Nah, adik-adik, sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ada sudut pandang orang pertama tokoh utama, sudut pandang orang kedua tokoh sampingan. Sudut pandang orang ketiga ada sudut pandang orang ketiga terbatas dan ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ada juga sudut pandang orang kedua. Yang kelima ada latar. Nah, adik-adik, latar merupakan pijakan dalam teks cerita sejarah. Latar dalam novel sejarah berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Yang keenam ada amanat. Amanat merupakan sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Selanjutnya, unsur ekstrinsik
di teks cerita sejarah yang pertama ada rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Maksudnya begini. Teks cerita sejarah itu lahir di istana dan dikarang oleh penulis, tapi dihasilkan atas perintah raja atau pemerintahan. Teks cerita sejarah ini juga berfungsi sebagai wadah nasihat, pengajaran, panduan, dan petunjuk kepada pemerintah atau pejabat. Pada novel sejarah, ceritanya mengacu pada naskah dokumen sejarah ataupun sejarah lisan yang berkembang dalam masyarakat. Unsur ekstrinsik yang kedua dari segi corak penceritaan. Maksudnya begini. Teks cerita sejarah ini mengandung dua corak penceritaan, yaitu peristiwa berupa fakta atau peristiwa yang sebenarnya dan peristiwa yang bukan sejarah. Misalnya, peristiwa yang berupa fakta biasanya menceritakan sejarah pembukaan negeri, penaklukan, hubungan diplomatik, atau kejatuhan sebuah negara. Kalau yang bukan sejarah, misalkan disisipi unsur mitos. Yang ketiga, unsur keagamaan. Maksudnya begini, dalam teks cerita sejarah itu unsur keagamaan masih sangat kuat, seperti pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam itu sangat kuat. Yang Yang keempat, unsur politik. Nah, adik-adik, dalam teks cerita sejarah itu biasanya terdapat konflik perebutan kekuasaan atau daerah, berisi perjuangan rakyat melawan penjajah atau rakyat melawan pemerintahan yang berkuasa. Yang kelima, unsur ekonomi. Nah, di teks cerita sejarah itu biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu, misalkan berdagang, mencari ikan, atau bertani, itu diceritakan dalam teks itu. Yang keenam, unsur sosial. Maksudnya begini, ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, antara raja dan rakyat, atau antara penguasa dan rakyat begitu. Ini adalah unsur ekstrinsik teks cerita sejarah. Selanjutnya, nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah. Nilai kehidupan yang pertama ada nilai moral. Yang dimaksud dari nilai moral adalah ajaran baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Jadi nilai moral ini ajaran baik buruk, tapi yang diterima orang umum, masyarakat umum. Yang kedua, nilai religius. Maksudnya, nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Digambarkan dari perbuatan tokoh. Yang ketiga, ada nilai budaya. Nilai budaya, nilai yang berhubungan dengan konsep atau masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Yang keempat, ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Nilai sosial dalam teks cerita sejarah dapat diketahui dengan melihat perjalanan hidup tokoh dalam cerita. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan tentang fungsi, unsur-unsur, dan nilai-nilai dalam kehidupan sejarah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang kurang paham, adik-adik bisa menulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang. Yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.